Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ajeng Alia di sini mau baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 93, dan aku nyari terjemahannya tuh lewat ChatGPT gitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf jika misalkan salah pembacaannya gitu, maafin ya, karena aku masih belajar. Kalau gitu ayo kita mulaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, dan ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir. Tafsirnya, ayat ini mencela kaum Yahudi yang mengetahui tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai wahyu Allah, tetapi menolak karena kesombongan. Padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan melalui doa dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Pelajarannya yaitu kesombongan dan kedengkian dapat menghalangi seseorang dan menerima kebenaran meskipun ia menyadarinya. Ayat 90. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min qadlihi ala may yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina ghadabun muhin. Artinya, sangat buruklah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang telah diturunkan Allah karena kedengkian. Mengingkari apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat kemurkaan demi kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, tafsirnya yaitu orang Yahudi iri dan marah karena Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab. Kebencian mereka menyebabkan mereka memilih kekafiran sehingga mereka mendapatkan kemurkaan Allah berulang kali. Pelajarannya yaitu dengki terhadap ketetapan Allah adalah penyakit hati yang membawa kerugian dunia dan akhirat. Sekarang ayat 91.
Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu Wa idza qila lahum amanu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka mengingkari apa yang datang sesudahnya, padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Tafsirnya yaitu kaum Yahudi menolak Al-Quran dengan alasan hanya mau beriman kepada Taurat. Padahal Taurat sendiri memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran yang akan datang, termasuk Al-Quran. Bahkan mereka memiliki sejarah buruk dengan membunuh nabi-nabi mereka. Pelajarannya yaitu, keimanan sejati mengharuskan seseorang untuk menerima kebenaran sepenuhnya, tidak hanya yang sesuai dengan keinginannya. Sekarang ayat 92. 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summattakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Artinya, dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Tafsirnya yaitu ayat ini mengingatkan kaum Yahudi bahwa mereka telah menerima bukti-bukti nyata dari Nabi Musa. Tetapi mereka tetap menyembah anak sapi emas ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat. Ini adalah bentuk kezaliman besar terhadap Allah. Pelajarannya yaitu taat kepada Allah harus konsisten, tidak terpengaruh oleh keadaan atau godaan duniawi. Sekarang ayat 93. Wa id ahadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud tur. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa ata'na wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi kami tidak menaati, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu jika kamu orang-orang beriman. Tafsirnya itu, Allah mengingatkan saat Bani Israel di bawah Gunung Sinai dipaksa untuk berjanji
menaati Taurat, namun mereka tetap membangkang, bahkan hati mereka terikat pada penyembahan anak sapi. Ini adalah ironi besar dari keimanan mereka. Pelajarannya yaitu ketaatan terhadap Allah tidak hanya diucapkan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 89 sampai 93, yaitu ayat 89 sampai 90 diturunkan untuk menegur kaum Yahudi Madinah yang tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW namun menolak beliau karena kedengkian terhadap bangsa Arab. Terus ayat 91 sampai 93 mengingatkan sejarah kaum Yahudi yang sering melanggar perjanjian dan menunjukkan kepalsuan iman mereka dengan membangkang terhadap perintah Allah. Jadi kesimpulannya yaitu ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya menerima kebenaran tanpa kesombongan atau dengki, serta memperingatkan konsekuensi buruk dari membangkang terhadap wahyu Allah. Begitu. Shadaqallahul azim. Karena sudah Isya, jadi cukup sekian ya, maaf misalkan ada salah bacaan atau salah arti atau salah tafsir atau apa salah ngomong gitu, mohon dimaafkan. Saya Ajeng Alia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.